Shalom saudara-saudari, selamat malam bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sepanjang hari telah kulalui dan malam hari ini aku berkesempatan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiranku, sehingga kebenaran-Mu ini boleh tertanam dan dapat menjadi pelajaran penting dalam kehidupanku. Sehingga dengan demikian aku memiliki pikiran dan perasaan sama seperti yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan yang aku sembah. Berbicara bagiku pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita lihat Alkitab kita di dalam Amos 5 ayat 4 dan 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara-saudari, cara yang tepat untuk menghindar dari hukuman Tuhan bukan dengan melarikan diri daripadanya, namun justru dengan lari datang kepada Tuhan. Ada sebuah video singkat tentang seekor kucing yang hendak menangkap seekor tupai yang sangat kecil. Yang dilakukan oleh sang tupai itu bukan melarikan diri dari sang kucing, sebab upayanya itu akan pasti sia-sia. Secepat apapun ia berlari, pasti dengan mudah sang kucing akan menangkapnya. Namun inilah yang dilakukan oleh si tupai. Ia melompat ke atas punggung sang kucing. Sebagai akibat, sang kucing merasa kebingungan karena ia kehilangan mangsanya dan tidak menyadari sebenarnya si tupai berada di punggungnya. Tindakan yang hampir serupa namun dengan makna yang berbeda, Tuhan menasihatkan kepada umat Israel seperti yang dicatat di dalam Amos 5. Ia bermaksud menghukum umatnya karena dosa-dosa mereka. Namun sebelum ia melakukannya, Allah terlebih dahulu berfirman, carilah aku maka kamu akan hidup. Kemudian ia memperingatkan agar mereka tidak usah melarikan diri ke Gilgal atau ke Berseba, sebab upaya itu adalah sia-sia. Di sana pun Tuhan akan tetap mampu menghukum mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah justru harus datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dan memohon pertolongannya, supaya dengan demikian murka Allah tidak menimpa kehidupan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, mungkin ada dosa yang seringkali kita terjebak terhadapnya. Jangan melarikan diri daripada Tuhan, tetapi datanglah kepadanya, minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap orang yang bertobat dan datang kepada Dia, minta pemulihan daripadanya. Dengan demikian, Ia bersedia untuk menolong dan membimbing kita kepada jalan yang benar. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, masih adakah hal-hal yang mendukakan hati Tuhan yang Anda lakukan di dalam kehidupan ini? Apakah yang perlu Anda lakukan untuk mengalami pengampunannya? Apa yang Anda lakukan ketika Anda jatuh di dalam dosa? Apakah Anda datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya? Mari kita berdoa. Bapa, tidak ada apapun yang dapat disembunyikan dari pandangan-Mu. Engkau mengetahui isi hati dan pikiran lebih daripada yang ku ketahui. Aku memohon agar Roh-Mu menunjukkan hal-hal di dalam hidupku yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah diriku akan segala dosa dan pelanggaranku terhadap firman-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahanku, dan tahirkanlah diriku. Kepadamu ya Tuhan, aku telah berdosa, dan aku memohon agar Engkau memulihkan hidupku. Kasihanilah aku dengan rahmat-Mu. Aku berterima kasih kepadamu karena di dalam segala kekuranganku, Engkau dengan kasih setia-Mu telah bersedia menyertai diriku di sepanjang hari ini. Di setiap langkah yang harus kuambil, Engkau dengan penuh kasih setia dan kesabaran telah membimbing diriku. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang memampukan diriku untuk mengatasi setiap persoalan yang kuhadapi. Aku percaya di setiap keadaan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku. Aku menyerahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, cita-cita dan masa depanku. Aku percaya bahwa Tuhan merancangkan hal yang terbaik di dalam kehidupanku. Aku juga menyerahkan orang tuaku, keluarga besarku, orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan berkati mereka, pulihkan keadaan mereka. Dan jikalau mereka jauh daripada-Mu, kiranya kasih Tuhan melawat hati mereka. Dan pada saat ini ya Tuhan, aku mau mengungkapkan imanku kepadamu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bila saudara diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari tinggalkan komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.